Salawat dan salam kita sampaikan atau tercurah ke Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan untuk sebagai pembuka. Pada Ustaz, dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat maghrib rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghiburkan kita di rumahnya yang mulia ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali berkumpul di rumah Allah yang mulia ini bersama-sama untuk mentadaburi kitab Al-Qur'an. Yang sungguh Al-Qur'an ini datang bukan dari dunia kita ini, tetapi datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dari Lauh Mahfuz sana. Dia menjadi pedoman hidup bagi kita, sebagaimana Al-Qur'an itu adalah cahaya yang senantiasa ada di dalam hati-hati kaum muslimin yang senantiasa menghafal, mentadaburi dan juga membaca daripada ayat-ayat Al-Qur'an ini. Dahulu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau sedang berdiri bersama dengan sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika itu ada salah seorang daripada pemuka kaum kafir Quraisy yang berasal dari golongan perempuan, namanya Ummu Jamil. Jadi kalau Ummu Jamil itu artinya mother of beauty, artinya ibu yang cantik. Namanya keren, Pak. Ummu Jamil, atau bahasa Arabnya itu nama aslinya itu adalah Arwa. Dia itu suaminya siapa, Bu? Suami beliau siapa, Bu? Yang bisa jawab langsung dikasih hadiah. Ada door prize-nya, Pak? Ada door prize-nya? Habis. Ada 3 ya? Alhamdulillah. Dia itu istrinya daripada Abu Lahab. Namanya Ummu Jamil. Suatu ketika surat Al-Lahab itu turun, dan itu menyatakan bahwasanya tabbat yada abil habi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab
sayasla naran dzata lahab, dan wa imra'atuhu hammalatal hatab. Wa imra'atuhu, wa, dan kata ulama ahli tafsir, wa ini adalah waw ataf, maksudnya dan akan masuk neraka juga. Wa imra'atuhu, imra'ah, istrinya. Jadi ketika ayat ini turun, maka kemudian Ummu Jamil ini itu marah-marah gitu. Marah-marah, dan kemudian sangat panas hatinya karena ayat ini turun berkaitan dengan dirinya. Sehingga kemudian orang ini mendatangi daripada Abu Bakar yang bersama dengan Nabi Muhammad SAW, dan dia mencari. Nah, ketika berjumpa dengan Abu Bakar, maka dia berkata, "Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, sesungguhnya sahabatmu itu, anna sahibaka hajani, sesungguhnya sahabatmu itu telah mengolok-olok aku, telah menghina, mengejek-ejek aku." Masa dia mengatakan wa mura'atu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad? Masa dia mengatakan bahwasanya aku ini pembawa kayu bakar, dan kemudian di leherku fi jidha hablum mim masad, di leherku ada tali dari sabut. Masa dia mengatakan seperti itu? Kata Abu Bakar, qala wa rabbil bait, tidak, demi Tuhannya Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mahajaki, apa yang diolok-olokkannya? Kata Ummu Jamil ini, qad alimta Quraisy, bukankah kalian tahu wahai orang-orang Quraisy, ana bintu sayyidiha, aku ini anak Tuhan kalian, aku ini anak pembesar kalian, aku ini anak orang kaya kalian. Jadi maksudnya Ummu Jamil itu turunannya adalah turunan orang bangsawan terkenal. Kemudian dia orang kaya, karena suaminya Abu Lahab itu orang kaya, orang terpandang. Setelah itu dia orang yang cantik, makanya namanya Ummu Jamil. Maka itu kemudian dia banggakan ke hadapan Abu Bakar, dan dia bertanya, mana Muhammad? Abu Bakar yang melihat kejadian itu kemudian merasa khawatir gitu, karena Nabi bersama di samping beliau. Kata Nabi, tenang saja Abu Bakar, hiya lan tarani, dia tidak akan bisa melihat aku. Dan benar saja. Jadi ketika Ummu Jamil ini marah-marah gitu, padahal di hadapan dia itu Nabi, tetapi dia tidak bisa melihat sama sekali gitu. Hiya lan tarani, kata Nabi, dia tidak akan bisa melihat aku. Shadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ketika Allah mengatakan dalam surat Al-Isra ayat yang ke-45, wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan kemudian Allah akan menjadikan antara dirinya dengan orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, dengan orang-orang kafir itu, apa Allah jadikan? Hijaban mastura, hijab pembatas. Jadi ketika malam hari ini kita mentadaburi daripada Al-Quran, ketika kita mencoba membaca Al-Quran, maka inap-inapkanlah di dalam hati kita. Dapat mungkin satu surat, dapat dua surat, insya Allah membacanya dengan baik dan benar, kemudian faham makna dan arti yang kita tadabburi, inap-inapkanlah di dalam hati kita. Mudah-mudahan dia menjadi pertolongan bagi kita ketika kita berada dalam kesulitan-kesulitan. Seberat apapun masalah kita, seberat apapun kesulitan kita, maka bacalah Al-Quran, karena generasi Al-Quran inilah sesungguhnya di akhir zaman ini
yang akan menaklukkan daripada yang namanya Israel atau tanah Palestina itu akan kembali dibebaskan, itu adalah para ibadallana, hamba-hamba Allah yang mereka itu adalah Al-Quran itu ada di dalam hatinya. Tentara-tentara Hamas itu penghafal Al-Quran semua itu. Mereka itu orang yang sholat malam itu tidak putus ini. Dahulu yang menaklukkan benteng Konstantinopel itu, yang hari ini bernama Istanbul itu, Turki. Setelah di masa Nabi itu sahabat Nabi tidak pernah berhasil begitu mengalahkan benteng ini. Tetapi kemudian ketika setelah beberapa ratus tahun kemudian, maka salah seorang pemimpin Islam di masa itu yang bernama Muhammad Al-Fatih, ketika beliau menjadi khalifah dengan usia yang sangat muda dan menaklukkan benteng itu ketika berumur sekitar 24 tahun. Anak muda mana yang hari ini bisa menaklukkan sebuah benteng pertahanan yang sangat kokoh dan tidak pernah kalah, dan kemudian bisa dikalahkan seorang raja bernama Muhammad Al-Fatih di usia sekitar 24 tahun. Karena yang namanya benteng itu dikalahkan, latuf tahan naru Konstantiniyah wala ni'mal jaisu jaisuha wala ni'mal amiru amiruha. Benteng itu akan dikalahkan oleh tentara dengan pasukan yang terbaik. Sehingga ketika sejarah mencatat pasukan daripada Muhammad Al-Fatih ini, ketika beliau itu melakukan gerilya di tenda-tenda pasukannya itu, yang terdengar di malam hari itu adalah seperti raungan suara lebah orang membaca Al-Quran. Orang membaca Al-Quran di malam hari menjelang subuh. Itu yang menguatkan daripada ruh kaum muslim ini, sehingga benteng itu takluk itu. Bagaimana cara menaklukkannya? Allah memberikan jalan-jalan untuk menaklukkan benteng itu, sampai-sampai ketika misalnya kapal-kapal itu masuk dari selat Bosporus itu, masuk selat kapal begitu, maka di antara celah di antara dua selat itu, orang-orang Kristen Konstantinopel ini kemudian memasang rantai gitu. Jadi kalau misalnya ini daratan, ini adalah lautan yang kita bisa masuk menuju ke benteng. Daratan sini sama daratan sini dikasih rantai, dipasang rantai. Kalau misalnya kapal lewat, rantai ditarik rantai itu, otomatis rantai naik. Kapal terhalang, tidak bisa lewat gitu. Nah, itu strateginya orang itu, sehingga kapal-kapal pasukan Muhammad Al-Fatih tidak bisa masuk gitu. Terus apa yang dilakukan oleh khalifah ini? Beliau memerintahkan kepada seluruh pasukan angkatan lautnya ini, marinirnya ini, kapal-kapal yang tadinya itu terhalang untuk naik, maka kemudian dipotong pohon-pohon yang dipotong itu kemudian dibuat semacam gelindingan naik ke atas bukit, sehingga kapal itu ditarik Pak dari lautan itu naik ke darat menggunakan kayu. Potongan-potongan itu naik ke atas bukit dan itu melewati bukit itu. Jadi kalau yang kerja di Chevron dulu Pak ya, buat kayu untuk jalan gitu Pak ya, dipotong kayu kemudian didirikan jalan. Seperti itu, naik ke atas bukit, begitu sampai di atas bukit kemudian turun ke bawah, begitu sampai di bawah lewatlah selat yang tadi yang berantai tadi, sehingga keesokan harinya di pagi hari kapal pasukan Muhammad Al-Fatih ini itu sudah tiba di jantung benteng pertahanan itu, sehingga kemudian benteng itu takluk. Pasukannya siapa itu? Penghafal Al-Quran. Jadi ketika malam hari ini ya, kita mencoba untuk mentadaburi daripada Al-Quran, dan kita melanjutkan kajian kita tentang surat Al-Insyiqaq. Kita lanjutkan kajian kita bulan yang lalu ini Pak. Tadi itu pengantar aja Pak, pengantar kajian. Kalau istilah orang rapat itu brainstorming istilahnya. Jadi sekarang kita lanjutkan kajian kita surat Al-Insyiqaq. Silakan Bapak dan Ibu, kita buka surat Al-Insyiqaq ayat yang ke-10.
Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Wa amma dan adapun man utiya, orang yang diberikan, utiya kitabahu wara'a dhahri, dari sebelah belakang punggungnya. Kalau 1 bulan yang lalu bentuk pemberian kitab itu oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat itu bentuknya ada 3. Yang pertama, wa amma man kitabahu biyamini. Pemberian kitab itu diberikan dengan tangan kanan. Pada ayat ini, pemberian kitab itu yang berikutnya, bentuk pemberian kitab itu yang berikutnya adalah dengan dari arah belakang punggungnya. Wara al-dhahri, dari belakang punggungnya. Pada ayat yang lain, misalnya dalam surat Al-Haqqah, itu dikatakan wa amma man utiya kitabahu bishimalih. Ada juga orang yang diberikan kitabnya itu dari tangan kiri. Jadi ada berapa bentuk pemberian kitab itu, Pak? Ada 3. Dari kanan, kemudian dari belakang, kemudian dengan tangan kiri. Para ulama mufassirin itu memberikan ada beberapa pendapat. Orang yang menerima pendapat pertama ini, orang yang menerima catatan dengan tangan kirinya itu adalah orang-orang kafir. Orang-orang yang menerima catatan amalnya dari arah belakang itu adalah orang-orang munafik, orang-orang fasik ini. Karena dia malu sehingga kemudian menerima dari tangan belakang. Orang-orang yang menerima dengan tangan kanannya, inilah orang-orang mukmin. Jadi itu pendapat pertama. 3 saja, Pak, nggak ada lain dari itu. Orang munafik sama orang kafir itu sama, itu masuk ke dalam neraka. Orang mukmin ini yang menerima dengan catatan tangan kanan. Nah, kita lihat. Fasaufa yad'u thubura. Maka orang yang menerima catatan amal dengan arah belakang ini, maka dia akan berteriak, fasaufa yad'u subura. Celakalah aku. Pendapat yang lain, ada yang mengatakan bahwasanya penerimaan catatan amal itu hanya 2. Yang pertama dengan tangan kanan, yang kedua dengan tangan kiri. Tapi disamarkan dengan ayat ini, dengan tangan kiri tapi dari arah belakang. Nah, jadi tangan kiri juga tapi dari belakang. Nah, itu pendapat daripada para ulama mufassirin. Dan Allahu a'lam, kita tidak tahu. Ayat yang menjelaskan di dalam Al-Quran itu bentuknya 3 penerimaan. Kita lihat surat Al-Haqqah. Bapak dan Ibu, kita lihat surat Al-Haqqah yang ada kaitannya dengan surat Al-Insyiqaq ini, berhubungan dengan penerimaan catatan amal dengan tangan kiri. Ayat yang ke-25 surat Al-Haqqah, ayat yang ke-25 halaman 568. Wa amma man utiya kitabahu bishimalih fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Dan adapun orang yang menerima kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia akan berkata, ya laitani lam uta kitabiyah. Alangkah baiknya jika kitabku ini lam uta kitabiyah, tidak diberikan kepadaku. Kalau yang di belakang, dia akan berkata, celakalah aku. Di sini dia mengatakan kalimat yang oleh para ulama, Al-Imam Ibnu Athur itu mengatakan kalimat ya laitani ini itu namanya tamanni. Apa namanya, Bu? Tamanni, artinya harapan atau angan-angan kosong. Tamanni itulah harapan kosong atau angan-angan kosong yang tidak akan pernah bisa itu
dibuktikan atau dijadikan. Berbeda dengan roja. Jadi kalau roja itu harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tamanni itu harapan kosong. Apa harapan kosongnya yang pertama? Ya laitani lam uta kitabiyah. Aduhai katanya, andaikan aku tidak menerima catatan amalku ini. Walam adri ma hisabiyah. Itu tamanni yang kedua, harapan kosong yang kedua. Dia mengatakan walam adri ma hisabiyah, sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Ya laitaha kanatil khadiyah. Andaikan kiranya kematian itulah yang akhir daripada segala-galanya. Jadi dia berangan-angan kosong lagi. Apa katanya? Andaikan kematian yang pertama itu, kematian yang pertama sebelum kemudian dia dihidupkan di akhir itu, kematian di dunia itu, andaikan adalah itu kematian yang selama-lamanya. Ini tabiat orang-orang mana ini, Pak? Tabiat orang-orang ateis, tabiat orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tabiat orang-orang yang di sana juga termasuk pemburu harta dunia, dan juga tabiat daripada orang-orang yang senantiasa tidak mau memberikan empati sosial di tengah-tengah masyarakat ketika dia memegang daripada tampuk kekuasaan. Ini tabiat mereka. Jadi ketika mereka itu hidup dunia, kalau misalnya mereka berpikir mati, ya sudah, berarti habis kehidupan. Nah, begitu saja mereka berpikir, tidak ada lagi. Ada nggak kita mendengar perkataan orang-orang seperti itu, bahkan sampai pemimpin negara seperti itu? Ada, banyak Pak yang berkata seperti itu. Hidup ini hanya sebentar, hidup ini sekali gitu. Jadi senang-senang aja, happy aja gitu. Kalau bahasa orang di sana itu ya happy begitu, dugem gitu ya. Begitulah bahasanya, Pak. Jadi mereka tidak pernah percaya akan adanya kehidupan setelah mati. Nah, begitu kemudian dia melihat dan dibangkitkan kembali, dan kemudian diberikan catatan amalnya itu, dan kemudian dia buka begitu, maka kelihatan Pak, mulai dari hati jantungnya itu terjadi perubahan wajah. Sebagaimana di dunia orang ketika pucat dengan sepucat-pucatnya, pucat pasi itu dalam keadaan wajah yang pucat berubah menjadi hijau, maka wajah-wajah nanti ketika menerima catatan amal dari tangan kiri ini, wajah-wajah yang berubah menjadi hitam. Wajah orang mukmin berseri-seri, wajah itu kemudian menjadi hitam. Itu harapan kosong mereka. Dan kemudian Allah mengatakan lagi, ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku, kekuasaanku telah hilang dariku. Apa yang membuat manusia ini sehingga kemudian melupakan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memburu daripada kehidupan dunia ini? Pertama, harta ini, hubud dunia. Yang kedua, sultan, kekuasaan. Kalau sultan diterjemahkan oleh para ahli tafsir, para ulama di dalam ayat ini itu ada dua. Sultan itu maksudnya ada dua. Yang pertama itu disebut dengan otoritas kekuasaan, itu namanya sultan. Yang kedua itu disebut dengan argumentasi yang kuat, itu namanya sultan. Apa yang pertama, Bu? Otoritas kekuasaan. Para raja, para jenderal, panglima perang, atau di level provinsi mungkin gubernur. Tapi di zaman dahulu para raja. Kalau di Jerman namanya mungkin kanselir. Kalau di Jepang mungkin namanya kaisar. Dan mereka ini adalah para sultan. Dan sultan itu juga dikatakan dia adalah orang yang punya argumentasi yang kuat. Nah, siapa ini? Nah, inilah.
Kalau di Indonesia ini mungkin di zaman sekarang yang ahli bersilat lidah itu yang terkenal siapa Pak? Rocky Gerung Pak ya. Contohnya gitu Pak ya. Contoh yang terkenal itu Rocky Gerung misalnya gitu. Atau mungkin pengacara-pengacara yang dari utara itu kali Pak ya. Yang banyak bermarga-marga itu ya. Hotman Paris Pak ya. Kira-kira begitulah. Mereka orang-orang yang mempunyai argumentasi yang kuat begitu. Ada sejarah yang menarik begitu daripada sultan atau para penguasa ini, orang-orang yang memiliki kekuasaan. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam berhadapan dengan manusia yang di dalam sejarah kehidupan manusia ini dan dilukiskan di dalam Al-Quran itu adalah manusia yang pertama kali menyatakan dirinya Tuhan, namanya Namrud. Jadi Namrud ini berkuasa selama kurang lebih, ada dua riwayat, 400 tahun, ada yang mengatakan 200 tahun. Berapa lama itu Pak? Kalau kita ambil misalnya 200 tahun, kalau 30 tahun saja udah berapa kali periode Pak? 6 kali periode. Makanya nggak boleh banyak-banyak sebenarnya Pak. 2 kali periode cukup misalnya gitu kan. Karena orang kalau misalnya sudah mempunyai nafsu kekuasaan itu Pak, enaknya menikmati kekuasaan itu, ya pengen terus Pak. Pengen lagi. Kenapa tidak pengen lagi? Pengawal sedemikian banyak, jalan sedemikian lempang. Pergi aja misalnya lalu lintas di depan jalan Sudirman mau pergi ke Dumai misalnya begitu kan, apa yang dilakukan? Foreigner di depan tuh, dia tinggal santai aja di depan. Ini saya mohon maaf Bu ya, kami dulu, dan ini bukan di skenario kan, saya juga tidak tahu. Kami dulu ketika mau pergi ke Medan, ada rombongan 4 mobil. Kalau tidak salah 4 mobil, semuanya plat merah. Di depan ada satu mobil yang memasang foreigner itu, yang pakai lampu wong itu kan. Kemudian kami kumpul di Minas. Begitu sampai di Minas diatur mobil yang pakai foreigner ini di depan. Maka kemudian jalan. Begitu jalan, apa yang terjadi Pak? Mobil saya maksudnya, itu pas di belakang mobil foreigner itu. Artinya mobil kedua. Apa yang terjadi Pak? Sepanjang jalan itu kecepatan stabil dengan kecepatan tinggi, semua mobil yang ada di depan di belakang bersibak gitu. Kayak gini lah rasanya kalau presiden itu lewat gitu. Jadi aneh Pak. Dan itu saya tidak merekayasa atau mengapakan, cuman terjadi begitu saja. Dan itu kita rasakan. Pantasan mereka tidak pernah tahu nasib orang yang barangkali tidur di pinggir kali di Jakarta itu, atau orang-orang yang tidur di gerobak-gerobak yang mengangkut sampah-sampah atau mengumpulkan sampah-sampah di pinggir rel kereta api itu. Mana dia pernah tahu Pak? Jadi jalannya seperti itu. Begitu lewat mobil, semua jalan tersibak Pak. Yang di belakang, yang di samping kita minggir, yang di depan minggir. Kita kecepatan stabil sampai di daerah Duri. Begitu sampai di Duri, berbaris polisi Pak. Berbaris polisi langsung menyetop mobil kami. Apa kata Pak polisi itu? Bapak-bapak tidak boleh memakai ini kalau tidak ada izin dari kepolisian. Kemudian mobil ini seharusnya tidak boleh. Kalau mau memakai ini, itu mesti harus ada polisinya. Kalau orang-orang sipil seperti Bapak ini memakai seperti ini, itu tidak diizinkan. Silakan Bapak lewat, tapi jangan dipakai ini lagi. Langsung berbaris polisi Pak, entah dari mana informasinya sampai kita di Duri langsung di stop gitu. Jadi kayak gitu rupanya Pak kekuasaan itu. Dan saya udah berhenti Pak dari hal-hal seperti itu. Jadi Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kita kembali ke cerita Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau berhadapan dengan Namrud, buka suratnya dalam surat Al-Baqarah ayat 258. Sama-sama kita buka Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk
idza qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahim fa inna Allaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Apakah engkau tidak melihat, Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam tara ilal ladzi haja Ibrahim, wahai Muhammad, alam tara, apakah engkau tidak melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala melukiskan seakan-akan Nabi itu melihat gitu dengan mata hatinya kejadian di masa itu ketika Nabiullah Ibrahim berhadapan dengan Namrud, dan kemudian Allah mengatakan raja ini mendebat daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan raja ini adalah orang yang telah Allah beri kekuasaan kepada dirinya selama 200 atau 400 tahun. Bukan dia yang membuat kekuasaan itu, tapi Allah yang memberikan kepada dia kekuasaan, dan kemudian dia mendebat Tuhannya Ibrahim. Jadi berbeda. Semua penguasa sekarang ini, mereka Allah yang beri kekuasaan itu. Siapapun yang menang besok, Allah yang memberi kekuasaan itu. Bukan dia kemudian yang membuat kekuasaan itu. Tidak, Pak. Allah yang memberikan kekuasaan kepada dia gitu. Maka kemudian dia mendebat dari bagi Tuhan dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Al-Imam Al-Lusi mengatakan ketika dia mendebat ketuhanan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, itu mengatakan bahwasanya dakwah daripada Nabi Ibrahim itulah sampai kepada Namrud, bahwasanya Tuhan daripada alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Sementara dia mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Sehingga kemudian orang-orang itu menyembah kepada dirinya, dan semua itu sujud kepada dirinya ketika diadakan di suatu hari, dan dia duduk di atas singgasananya, semua orang-orang sujud kepada dirinya. Sampai Ibrahim itu mengatakan, Nabi Ibrahim itu mengatakan, wahai Namrud, sesungguhnya engkau juga manusia sama seperti saya. Engkau makan, engkau minum, engkau berdiri, engkau juga berjalan sama seperti kami. Maka kemudian ditanya oleh Namrud ini, seperti apa Tuhannya Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim mengatakan, qala Ibrahim, Nabi Ibrahim mengatakan bahwa Tuhanku adalah yang menghidupkan dan yang mematikan. Jadi Nabi Ibrahim mengatakan bahwasanya Tuhannya adalah qala ana uhyi, qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Ini kita lihat nih bagaimana adu argumentasi yang kuat, dan kemudian sultan kekuasaan. Kita akan lihat nih. Maka kemudian Namrud mengatakan, apa katanya? Qala ana uhyi wa umit. Saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Jadi argumentasinya ketika Nabi Ibrahim mengatakan Tuhanku adalah yang menghidupkan dan yang mematikan. Maksud yang menghidupkan dan mematikan ini adalah meniupkan ruh ke dalam jasad manusia itu, sehingga kemudian hidup, dan mematikan itu adalah mencabut ruh itu tadi sehingga kemudian manusia itu mati. Tetapi Namrud mengatakan saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Qala ana uhyi wa umit. Maka kemudian sejarah itu mencatat, dia ambil dua orang, yang keduanya ini adalah orang yang dalam penjara, yang keduanya adalah orang yang akan dihukum mati. Yang satu dihadirkan di hadapan orang ramai, yang satu dia biarkan hidup karena nggak jadi dihukum mati, dilepaskan. Yang satu lagi dihukum mati sehingga mati, dipancung. Maka dia mengatakan saya bisa menghidupkan dan mematikan. Argumentasinya di mana gitu? Yang satu orang yang sudah hidup dibiarkan hidup, iya kan? Bukan orang yang tidak hidup dihidupkan. Menghidupkan seperti itu definisinya. Yang satu orang yang sudah hidup dibiarkan hidup pergi, yang satu lagi dibunuh gitu. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam itu kemudian Allah perintahkan kepadanya, tarik argumentasinya itu ke langit itu. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, qala
Rabbi, sesungguhnya Tuhanku adalah yang menjalankan matahari. Nabi Ibrahim mengatakan, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Tuhanku itu, kata Nabi Ibrahim, adalah yang menerbitkan matahari dengan kekuasaannya, dengan kebesarannya, menerbitkan matahari itu dari sebelah timur. Fa'ti biha minal maghrib. Jika engkau adalah Tuhan, maka terbitkanlah dia dari tempat terbenamnya, dari sebelah barat. Fabuhital ladzi kafar. Orang-orang kafir itu, raja ini kafar. Fabuhital ladzi kafar. Dia terdiam 1000 bahasa. Jadi kekuatan argumentasi dari Nabi Ibrahim. Siapa yang punya kekuasaan? Namrud. Namrud yang punya kekuasaan ini, fabuhital ladzi kafar, terdiam. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak memberikan hidayah atau petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Nah, kita lihat lagi ayatnya. Allah mengatakan dalam surat Al-Haqqah tadi, kita kembali lagi pada surat Al-Haqqah. Halaka anni sultaniyah. Kemudian dia mengatakan, kekuasaanku telah hilang dariku. Kekuasaanku telah hilang dariku. Sultannya itu telah hilang dari. Orang yang menerima catatan amal dengan tangan kirinya tadi, yang pertama dia mengungkapkan angan-angan kosong. Yang kedua, tidak berguna hartanya yang banyak itu. Yang ketiga, tidak berguna sultan kekuasaan itu. Tidak ada gunanya lagi. Kekuasaan yang hari ini orang mungkin jenderal berbintang 4. Kekuasaan yang hari ini orang menyebut dirinya sang presiden, walaupun presiden United States of America misalnya, itu juga tidak ada gunanya lagi. Maka kemudian Allah mengatakan, khudhuhu fagullu summal jahima sallu. Allah mengatakan kepada orang-orang yang menerima catatan dengan tangan kirinya ini, khudhuhu fagullu, tangkap dia, fagullu, dan kemudian pasangkan belenggu ke lehernya. Nah, dipasangkan belenggu ke lehernya. Summal jahima sallu. Summa fil silsilatin zar'uha sab'una dhira'an fasluku. Kemudian belenggu dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Kira-kira seperti apa itu, Pak? Disuruh belenggu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Satu hasta kita mungkin 1,5 meter gitu atau lebih. Tapi kalau hastanya orang-orang Timur Tengah itu mungkin 1 meter. Jadi kalau 70 hasta itu sekitar 70 meter. Seperti apa lilitan 70 meter itu? Bisa kita bayangkan gitu. Terhadap orang-orang yang seperti ini. Terhadap orang-orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kirinya. Terhadap orang-orang yang kemudian gemaru terhadap dunia ini. Terhadap orang-orang yang kemudian dia itu kekuasaannya sangat besar dan dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita bayangkan seperti apa? Dirantai dengan 70 hasta. Dan kemudian Allah katakan lagi, innahu kana la yu'minu billahil azim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Apa yang menyebabkan orang-orang ini menerima catatan dengan tangan kirinya? Yang pertama, setelah tentang harta, kekuasaan, dan kemudian tamani mereka, yang pertama karena mereka itu innahu la yu'minuna billahil azim. Ini Pak yang menyelamatkan, yang membuat orang itu menerima catatan dengan tangan kirinya karena dia tidak beriman. Maka iman itu akan menyelamatkan kita.
Iman itu yang akan menyelamatkan manusia. Itu yang pertama. Innahu la yu'minu billahil azim. Kita percepat saja. Yang kedua adalah wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan dia tidak memberikan makan kepada orang-orang miskin. Bayangkan Pak, bahasa sekarangnya itu, kalau bahasa kerennya itu, tidak memberi makan kepada orang-orang miskin, tidak mendorong untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Itu nama bahasa sekarang itu empati sosial gitu. Pergilah kita ke Jakarta sana, atau mungkin di Pekanbaru sini gitu. Di Jakarta sana gitu. Pergilah kita ke sana, dan dia ada di bawah kolong-kolong jembatan itu. Dia ada di bawah bantaran-bantaran di pinggir sungai itu. Berapa banyak orang yang kemudian tidak makan dan tidur di sana, dan kemudian hidup dalam keadaan terlunta-lunta. Dan perhatikanlah gedung-gedung bertingkat yang di sana itu dihuni oleh orang-orang yang bermata sipit, yang kemudian mereka menghidangkan makanan-makanan yang banyak, yang lezat-lezat begitu, sementara orang di sekelilingnya itu dalam keadaan kelaparan. Empati sosial ini Pak, empati sosial yang sangat tidak ada. Kalau misalnya iman sudah tidak ada, empati sosial sudah tidak ada, dan kemudian kemaruk dengan dunia ini yang disebut dengan kapitalisme materialistis itu, maka tunggulah sebentar lagi kehancuran itu akan datang. Tiga ini, kalau kita berbicara tentang sebuah negara begitu, atau sebuah pemerintahan gitu, kalau sudah tidak beriman lagi sebuah negara itu kepada Allah, kemudian kapitalisme dan materialistik itu betul-betul merasuk semuanya kepada orang, sehingga tidak ada empati sosial, maka tunggulah kehancuran daripada sebuah negara. Sebentar lagi hancur itu daripada negara tersebut. Berbeda dengan orang-orang yang senantiasa mengharapkan kehidupan akhirat. Misalnya salah seorang sahabat Nabi namanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau sahabat Nabi ini, ketika beliau meninggal dunia dan jenazah beliau itu dimasukkan ke dalam keranda, maka bersama dengan keranda itu masuk seekor burung yang entah dari mana datangnya. Ketika kemudian jenazah ini sampai ke kuburan dan dimasukkan ke dalam liang kubur jenazah daripada Ibnu Abbas ini, maka kemudian keluar suara dari dalam kubur itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam syurga. Mudah-mudahan kita semuanya berdoa kepada Allah dan berharap kepada Allah agar kiranya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita, memberikan catatan amal dengan tangan kita, dan memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di masjid yang mulia ini kita menantunkan doa kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada doa siapa? Bapak-bapak, pertanyaan yang pertama untuk bapak-bapak. Semua boleh jawab Pak ya? Sambung ayat Pak ya? Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Sambung Pak. Sambung ayat Pak. Ibu-ibu. Bapak-bapak silakan Pak. Baik Mas. Yang lain. Pertanyaan berikutnya, apa nama surat yang kita bacakan yang sebentar ini? Apa nama suratnya? Ya, surat Al-Insyiqaq. Silakan Pak. Bapak yang baju biru.
Barakallah. Nah, ini dua untuk ibu-ibu ini. Dua untuk ibu-ibu. Pertanyaan untuk ibu-ibu, siapa nama istri Nabi Ibrahim yang pertama? Angkat tangan. Oh, yang paling ujung nggak? Siapa Bu? Yang pertama? Sarah. Barakallah. Silakan Pak. Yang kedua siapa Bu? Nama istri Nabi Ibrahim yang kedua? Ya. Ibu-ibu, nama istri Nabi Ibrahim yang kedua, silakan. Angkat tangan. Hah? Hajar. Barakallah. Yang pakai jilbab hitam, Pak. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah